Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Selamat pagi jemaat GKJ Wates Selatan yang terkasih dalam Kristus. Saat ini kita akan melaksanakan ibadah HUT Kemerdekaan RI ke-76 Selasa 17 Agustus 2021. Kita laksanakan secara online. Warta jemaat dan panduan ibadah termuat dalam buletin gospel. Untuk itu jemaat dimohon mencermatinya. Jemaat yang berada di rumah, mari kita memasuki ibadah dengan menyiapkan diri dalam saat teduh secara pribadi. Saat teduh dipersilakan. Saat teduh cukup. Jemaat yang terkasih dimohon bangkit berdiri, kita memasuki ibadah. Kebaktian peringatan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia ini terjadi dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Damai Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Hiduplah Indonesia Raya 1-2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silahkan duduk. Litani Mazmur 101. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bila engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku, kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri ini, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku, orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku.
Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Hitung jemaat 18, Allah hadir bagi kita. Kita dan hendak memberi berkat melimpah tanpa sarunya badai hujan yang lebat dengan Roh Kudus ya Tuhan umatmu. Berhatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Puisi Kemerdekaan karya Wiji Dukun. Kemerdekaan mengajarkan aku berbahasa, membangun kata-kata dan mengucapkan kepentingan. Kemerdekaan mengajarkan aku menuntut dan menulis surat selebaran. Kemerdekaanlah yang membongkar kuburan ketakutan dan menunjukkan jalan. Kemerdekaan adalah gerakan tak terpatahkan. Kemerdekaan selalu di garis depan. Jemaat yang terkasih, berdasarkan refleksi yang demikian dari puisi karya Wiji Dukul, marilah kita menyatakan penyesalan karena kita belum sepenuhnya mempergunakan status kemerdekaan kita untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Hitung jemaat 36, dihapuskan dosa. Hapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Sedang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita menerima berita anugerah yang terambil dalam Roma 5 ayat 1 sampai 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
kita pujikan kesanggupan kita dengan Kidung Jemaat 337. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Silakan duduk. Kita akan menerima sabda Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 7. Kisah Para Rasul pasal 7 ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 9 sampai 16. Mari sebelum kita menerima sabda Tuhan, kita bersujud di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bersyukur 17 Agustus 2021. Tuhan masih perkenankan kami beribadah memperingati hari kemerdekaan negara RI. Firman-Mu kiranya menyapa kami, mampukan kami menerima dan mengaplikasikan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai 16. Yang demikian. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah. Dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat. Demikianlah Abraham memperanakan Ishak, lalu menyunatkan pada hari ke-8. Dan Ishak memperanakkan Yakub, dan Yakub memperanakkan ke-12 para bapa leluhur kita. Karena iri hati, bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, dan ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah diberi Abraham, dan sejumlah uang perak dan anak-anak Hemor di Sikem.
Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, maka bertambahlah banyak bangsa itu di Mesir. Sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Selanjutnya kita akan membaca juga Kisah Para Rasul 7 tadi, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kisah Rasul 7 ayat yang ke-6 sampai 2. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah, Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Dan berfirmanlah kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu," dan seterusnya. Demikian bacaan hari ini yang saya penggal-penggal dari Kisah Para Rasul 7 ayat 1, 2, 9 sampai ayat yang ke-17. Yang berbahagia adalah orang yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan senantiasa menjadi bagian dalam hidupnya. Haleluya. 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 Bagaimana yang sudah tertulis dalam liturgi, Allah membebaskan kita dari penindasan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 17 Agustus 2021. Sungguh kita bersyukur di masa pandemi ini kita masih bisa beribadah dalam suasana yang sangat terbatas. Allah telah berkarya memelihara langit dan bumi ciptaannya, yang terus berkarya memelihara bumi dan ciptaannya dan memelihara ciptaannya itu. Dan Allah berkenan melibatkan diri dalam sejarah kehidupan dunia dengan mengikut sertakan manusia sebagai kawan sekerjanya. Manusia-manusia yang diikut sertakan Allah itu menjadi pelayan Allah yang harus memperjuangkan terwujudnya pemeliharaan Allah atas kehidupan manusia dan dunia. Dan tercatat di dalam Alkitab, tidak ada satupun raja, baik Salomo maupun Daud, memenuhi harapan menjadi pelayan Allah yang ideal. Ada positif, ada kelebihan, dan ada kekurangan. Ini berarti memasuki dunia politik yang keras, penuh dengan tantangan, tetap diperlukan rahmat Allah dan kerendahan hati. Gereja dan orang-orang beriman tidak boleh hanya mengeluh dan mengkritik kekurangan dan kelemahan orang-orang yang sudah memimpin kita dalam menjalankan pemerintahan, tetapi juga harus benar-benar berdoa untuk mereka serta ikut mengarahkan mereka yang dengan sungguh-sungguh supaya dapat mendapatkan jalan yang harus ditempuh, solusi yang terbaik. Kerelaan Allah mengikut sertakan manusia dalam karya pemeliharaannya tidak hanya berlaku zaman dulu, tetapi juga berlaku sampai sekarang ini. Kerelaan Allah mengikut sertakan manusia berlaku pada masa kini dan pada orang-orang yang beriman di bumi Indonesia ini. Bacaan yang setelah kita baca di pasal 7 Kisah Para Rasul itu adalah Stefanus ketika di hadapan Mahkamah Agama sedang mengadakan pembelaan Stefanus. Dalam pembelaannya Stefanus mengajak orang-orang yang hadir di sana pada waktu itu serta kepada orang-orang yang beriman, penerima dan pembaca kitab para rasul, termasuk yang pada saat ini,
bersama-sama belajar tentang pemeliharaan Allah atas umat Allah, sejarah pada waktu pengalaman hidup Yusuf anak Yakub. Tertulis dalam yang sudah kita baca tadi, Kisah Para Rasul 9-16. Tadi saya awali ayat yang ke-7 saya baca. Karena bagi Stefanus, setiap tokoh dalam sejarah Yahudi itu mengkiaskan sesuatu. Ayat yang ke-9 disebutkan, karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Stefanus melukiskan kesibukan manusia pada kisah saudara-saudara Yakub ini, Yusuf ini. Dalam rencana melakukan perbuatan yang jahat, didorong dengan kebencian, keirihatian, dan menjual Yusuf sebagai budak kepada para orang Ismail. Kejadian 37. Namun dengan mata iman, Yusuf dapat melihat bencana berubah menjadi sebuah kemenangan. Sekali lagi, bencana berubah menjadi sebuah kemenangan. Mata iman Yusuf dapat melihat tangan Allah yang penuh kasih bekerja di belakang kejahatan saudara-saudaranya. Ketika Yusuf dijual ke Mesir sebagai budak, dipenjarakan tanpa salah, dilupakan orang yang ditolongnya, tetapi akhirnya Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Ayat yang ke-10. Itulah sebabnya Yusuf dapat bersaksi bahwa apa yang direka-rekakan jahat terhadapnya telah direka-rekakan Allah untuk kebaikan, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar, bangsa Israel. Respon Yusuf atas pekerjaan Allah di belakang kejahatan saudara-saudaranya menjadikan Yusuf seorang yang setiawan dalam tugas yang diberikan kepadanya. Yusuf melayani sebagai budak di penjara sama baiknya dengan melayani sebagai menteri, karena keduanya pada hakikatnya adalah pelayanan kepada Tuhan, baik ketika di penjara maupun ketika menjabat menteri. Itulah sebabnya Stefanus menyimpulkan Yusuf sebagai orang yang dianugerahi kasih karunia dan hikmat dari Allah. Supaya dikasih Tuhan, Stefanus mengingatkan kita akan karya Allah pada zamannya Yusuf, dan karya Allah itu juga berlaku sampai sekarang ini. Kerelaan Allah mengikut sertakan manusia dalam karya pemeliharaannya juga berlaku untuk Indonesia. Allah Sang Pencipta tidak hanya menganugerahkan bangsa kita sebuah kemerdekaan, Allah Sang Pencipta juga berkenan memelihara kelangsungan hidup bangsa kita sebagai bangsa yang merdeka hingga pada saatnya nanti menuju ke masa depan. Hari ini bersama-sama seluruh bangsa Indonesia kita sedang memperingati dan merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Ada 3 hal yang menjadi renungan kita. Sebagai warga negara, baik rasanya peringatan dan perayaan kemerdekaan bangsa kita kali ini kita pergunakan untuk mensyukuri kesetiaan Allah dalam memelihara keberlangsungan bangsa kita. Meski bangsa kita tidak luput dari berbagai kesulitan dan tantangan, itu perlu kita syukuri yang pertama. Yang kedua, sebagai orang yang terlibat dalam pemerintahan dari pusat, daerah sampai pusat, kita pergunakan peringatan dan perayaan kemerdekaan bangsa kali ini untuk berbenah diri, memperbaiki pengabdian kita yang lebih tulus, tidak bercela dan lebih bermartabat. Ini sebagai orang yang terlibat di dalam pemerintahan, pengabdian kita di pemerintah. 3.
sebagai warga negara biasa, saya dan saudara, kita pergunakan peringatan dan perayaan kemerdekaan bangsa kita ke-76 kali ini untuk memperbarui komitmen kita mengisi kemerdekaan bangsa dengan lebih terlibat aktif dan konstruktif dalam hidup berbangsa dan bernegara. Karena itu, pengabdian kita kepada bangsa ini serta keterlibatan kita secara aktif dan konstruktif dalam hidup berbangsa dan negara adalah hakikatnya pelayanan kepada Allah. Mari kita renungkan 3 hal ini. Demikian pula ketika Stefanus mencoba memutar kembali sejarah Yusuf untuk mengingatkan akan pembebasan Allah yang diberikan pada bangsa Israel, itu pun akan diberikan pada kita sekalian. Tidak hanya dimerdekakan, tetapi juga keberlangsungan bangsa negara ini oleh karena karya Allah. Dirgahayu Republik Indonesia. Amin. Kita masuki saat teduh. Saat teduh cukup. Kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di sepanjang masa. Mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Mari kita berdoa syafaat. Allah yang Maha Kasih, Allah yang adalah pembuat sejarah, menciptakan dan melestarikan sejarah bangsa ini. Bersyukur untuk hari jadi kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 yang boleh kami peringati saat ini. Tuhan berkati bangsa ini yang sudah dirintis 76 tahun berdiri. Kau berkati para pahlawan bangsa kami yang sudah rela berkorban. Berkati para ahli warisnya, supaya mereka tidak sekedar merasakan kemerdekaan ini, tetapi turut serta mengisi kemerdekaan ini dengan pengabdian mereka. Berkati para ahli waris pahlawan ini supaya sungguh-sungguh mendapat perhatian dari pemerintah, sehingga mereka boleh, semangat mereka, jiwa mereka, kekuatan mereka boleh diberikan untuk bakti kepada negara tercinta ini. Bapak, di sela-sela peringatan ke-76 ini, kami sungguh merasakan kerinduan dengan hiruk pikuknya perayaan ke-76 ini. Tetapi dalam masa pandemi ini,
kami harus bisa memilah dan memilih, sehingga segala kegiatan perayaan ini justru tidak menimbulkan masalah baru di negara kami yang masih dalam pandemi COVID-19. Oleh karena itu ya Tuhan, semangat bersatu, kekuatan besar di tahun 45 ini, di tahun 45 yang lalu, kiranya menjadi kekuatan dan semangat kami di tahun 2021 untuk menghadapi pandemi COVID-19. Sehingga kekuatan yang besar, kesatuan, persatuan itu akan menjadikan modal bagi kami untuk menuntaskan keprihatinan kami di bumi pertiwi ini. Bapak bersyukur atas kepemimpinan para pemimpin kami dari pusat sampai yang ke daerah. Bapak Presiden, Wakil Presiden hingga ke pelosok pimpinan daerah. Sungguh kami bersyukur Engkau berkati mereka sehingga komitmen mereka selalu diperbarui untuk selalu memperhatikan rakyat, melestarikan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, dan selalu mengedepankan kepentingan kebangsaan. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berserah diri untuk kemerdekaan ke-17 ini. Engkau memberkati gereja-gereja Tuhan, kiranya mengambil kiprah, memberikan kontribusi. Semangat kemerdekaan itu juga menjadikan semangat gereja-gereja untuk memberikan kontribusi yang positif, konstruktif bagi bangsa negara kami tercinta ini. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami bersyukur, dan biarlah perayaan-perayaan upacara-upacara 17 Agustus membangkitkan kesatuan, persatuan dan semangat kami untuk menghadapi bangsa yang baru prihatin ini. Ibu Pertiwi menangis pedih dan pilu, tapi kami percaya Tuhan, tangisan ini akan segera digantikan dengan sukacita. Keprihatinan akan segera beransur menjadi pemulihan ke arah hidup yang normal dan baik. Terima kasih ya Tuhan untuk ke-76 bangsa negara kami tercinta. Berkati saudara kami yang bisa beribadah ke-76 tahun ini, berkati mereka yang tidak bisa beribadah oleh karena kesempatan yang tidak bisa diterima mereka. Sungguh kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adapun dasar firman Tuhan untuk mengawali persembahan kita pada saat ini diambil dari Mazmur 98 ayatnya yang ke-8. Yang demikian, biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Untuk mengiringi di dalam kita memberikan persembahan, kita nyanyikan Kidung Jemaat 335 bait 1, Manusia yang Meluku. Tetapi
Mari kita membawa persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, Tuhan yang kami puji dan kami muliakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami berterima kasih atas segala berkat karunia yang Kau limpahkan kepada kami, di mana Tuhan sudah menyertai kami dalam waktu hingga pada saat ini Tuhan masih bersama dengan kami. Ya Tuhan, Allah dalam surga, kami berterima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan ini. Kiranya firman-Mu ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dalam kami menghadapi berbagai macam persoalan ya Tuhan. Tuhan dalam surga, saat ini kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai rasa tanda syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya persembahan ini ya Tuhan Engkau berkati, Engkau sucikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana yang dibutuhkan di jemaat GKJ Wates Selatan. Tuhan dalam surga, berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Demikian juga Tuhan, Kau berkati yang masih sisa pada kami, kiranya hari demi hari boleh bertambah untuk kami pakai memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, dalam surga, jika di dalam kami menyerahkan akan tanda syukur kami ini banyak salah dan dosa, kami mohon ampun. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam surga, jika sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini, kami mohon penyertaan-Mu, mohon bimbingan-Mu di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kau memberkati kami semua, berkati semua orang-orang yang selalu memohon kepada-Mu. Kiranya Tuhan selalu menyertai mereka, menyertainya di dalam Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan, apa dalam surga, kiranya apa yang kami berikan ini boleh menjadi persembahan yang mulia di hadapan-Mu. Ya Tuhan, Allah dalam surga, kiranya doa ini kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, baik yang di rumah maupun dimanapun berada, kami undang bangkit berdiri. Kita akan diutus Tuhan dengan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 336 bait yang pertama dan keempat. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan hidup aku pada Yang Maha Esa. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Terimalah berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya.
ibadah Rasulullah, pemeliharaan iman melalui hari ulang tahun kemerdekaan negara kita ini, dan yang meningkatkan rasa patriotisme dan persatuan dalam kebangsaan, serta memantapkan langkah kita memasuki badai sejati dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita semangati diri kita untuk bersyukur atas kemerdekaan ini dengan bersama-sama dirgahayu Indonesia dan merdeka dengan mengepakkan tangan kita. Mari kita bersama-sama dirgahayu Indonesia. Dirgahayu Indonesia, merdeka. Tuhan memberkati. Selamat ini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, dapat ku rasakan Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Cut.